Mari kita habiskan ibadah kita, bahwa sesungguhnya pertolongan kepada kita dalam ibadah raya kita pada saat ini melalui live streaming ini adalah datangnya dari nama Tuhan Yahweh yang menjadikan langit dan bumi, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yeshua HaMashiach, serta di dalam persekutuan Roh Kudus Ruach HaKodes turun atas ibadah raya kita pada minggu ini. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembaca firman Tuhan kepada kita pada hari ini adalah di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya ke-39 yang saya bacakan kepada kita di dalam Alkitab Indonesia Literal Translation. Demikian bunyinya, wanita Kanani yang percaya. Dan setelah keluar dari sana, Yesua menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, dan tampaklah seorang wanita Kanani yang keluar dari wilayah itu berseru kepadanya dengan mengatakan, Tuhan, anak Daud, berilah aku kemurahan, anak perempuanku kerasukan roh jahat sangat parah. Namun dia tidak menjawab sepatah kata pun kepadanya. Dan sambil mendekat, murid-muridnya meminta dia dengan mengatakan, suruhlah dia pergi, sebab dia berteriak-teriak terus di belakang kita. Dan seraya menanggapi, dia berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Namun sambil mendekat, ia bersujud kepadanya, seraya mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Akan tetapi seraya menanggapi, dia berkata, tidaklah baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun dia berkata, benar Tuhan, karena anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan pada waktu itu sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, hai wanita, besar imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana yang engkau ingini. Dan sejak saat itu anak perempuannya itu disembuhkan. Dia memiliki iman yang besar. Dan siapa yang mengatakan imannya besar? Yaitu Yesus sendiri. Dia memanggil, Adonai ben Daud, berikanlah aku kemurahan. Jadi iman yang besar itu dia datang kepada Yesus untuk memohon kemurahan. Apa persoalan perempuan Kanani ini? Persoalannya, pergumulannya, masalahnya adalah anak perempuannya kerasukan setan. Itu persoalan, itu pergumulan. Saudara-saudara, kalau engkau punya pergumulan, kalau engkau punya persoalan, kalau orang ada kerasukan setan, jangan lari ke dukun, jangan lari ke orang pintar. Datang kepada Yesus, panggil Yesus, minta kemurahan pada Yesus. Dia akan jawab. Dia akan membebaskan orang yang sakit. Dia akan membebaskan orang yang kerasukan setan. Sekalipun Yesus tidak menggubris, seakan-akan tidak menggubris dia, wanita Kanani ini tidak menganggap. Yesus berjalan terus. Yesus berlalu terus. Yesus berjalan terus. Wanita ini tidak putus asa. Kadang-kadang dalam hidup kita sering kita mengalami kadang-kadang Tuhan tidak menjawab kita, seakan-akan Tuhan tidak melihat kita. Ini buktinya. Jadi saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan, belum mendapatkan jawaban, belum ada jawaban dari Tuhan Yesus, jangan putus asa. Wanita ini tidak putus asa sekalipun Yesus tidak menjawabnya. Yesus tidak menjawab sepatah kata pun kepadanya. Bahkan tantangan berikutnya bertambah. Murid-murid Yesus meminta Tuhan Yesus, meminta Tuhan Yesua supaya apa? Supaya Yesua meminta wanita Kanani ini jangan mengganggu perjalanan mereka, disuruhnya pergi. Mereka minta, guru, suruh dia pergi.
mengganggu perjalanan kita. Wanita Kanaan ini tetap berharap kepada Yesua. Walaupun ada tantangan, wanita ini tidak pedulikan dengan tantangan itu, tidak menggubris dengan tantangan itu. Dia tidak mau dia tidak mau tergoncang imannya karena suruhan, karena orang, karena ada orang yang menghalangi dia datang kepada Yesus. Dia tidak mau berhenti. Tapi wanita Kanaan ini, dia tidak mau imannya berhenti. Kenapa? Karena imannya besar. Ayat 24 dikatakan, dan seraya menanggapi dia berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Ternyata memang wanita Kanaan ini bukan keluarga Israel. Tapi wanita Kanaan ini terus dia tahu, ya, nggak berhenti. Dia terus mengatakan, akan tetapi seraya menanggapi, wanita Kanaan ini menanggapi Yesus. Dia berkata, tidaklah baik mengambil roti dari anak-anak yang dilempar kepada anjing. Wanita Kanaan ini menjawab, betul, tapi anjing itu pun makan remah-remah. Saudara-saudara, Yesua memberi kepada kita sesuai dengan iman kita yang besar. Emunah gadol. Emunah gadol ini artinya apa? Iman yang besar. Iman yang besar itu kalau disebutkan emunah gadol, itu bukan cuma sekedarnya besar sebesar bola. Gadol itu, ya, makanya dikatakan alam semesta yang besar ini, ya, disebutkan di situ gadol Zebaot. Alam semesta. Jadi kalau dibilang emunah gadol artinya imanmu harus besar sebesar alam semesta. Ada amin? Makanya kalau Tuhan Yesus mengutus kita seluruh dunia dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, harus memiliki iman gadol, iman yang besar sebesar alam semesta, sampai seakan-akan saudara bisa mengangkat alam semesta ini dengan iman yang besar. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu punya iman, kamu bisa memindahkan gunung yang besar itu ke dalam laut. Itu yang disebut dengan emunah gadol. Haleluya. Bisa temukan iman yang besar itu. Dan itu dibuktikan oleh para nabi, para rasul di dalam Alkitab. Dan saya mau kita memiliki iman yang besar. Saya juga mau memiliki iman yang besar untuk mengatasi persoalan, untuk menyembuhkan segala penyakit, untuk memulihkan keadaan kita. Saudara-saudara, wanita Kanaan ini mendekat sujud pada Yesus. Dia sujud kepada Yesua. Ayat 25. Namun sambil mendekat, dia bersujud kepadanya seraya mengatakan, Tuhan Adonai, tolonglah aku. Saudara, pada waktu saudara melakukan permohonan sujud kepada Yesus, adakah saudara berputus asa dan tidak berhenti untuk memanggil dia? Ia berseru. Dia berseru. Dia memanggil. Dia gak peduli dengan orang banyak. Dia gak hiraukan dengan tantangan yang ada. Orang banyak. Tujuannya harus sampai. Maksud hatinya harus sampai. Apa yang dia imani harus selesai. Apa yang dia yakini harus sampai kepada Yesus. Ia mengaku Yesus sebagai Tuhannya. Dia katakan ayat 27. Namun dia berkata, benar Adonai, benar Tuhan. Karena anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Coba bayangkan, diuji imannya oleh Tuhan Yesus. Imannya diuji. Dia katakan, Yesus mengatakan kepadanya, anjing tidak layak memberikan, gak layak anak-anak memberikan roti kepada anjing. Dan akibat iman yang besar dia menerima mukjizat. Dan Yesus menjawab doanya.
ayat 28. Pada waktu itu sambil menanggapi, Yesus berkata kepadanya, "Hai wanita." Ingat sekali lagi, "Hai wanita." Tadi dikatakan anjing di atas, tapi sekarang dimuliakan dia. Dimuliakan dia, diangkat lagi harga dirinya, diangkat lagi martabatnya, dipulihkan hidupnya, dipulihkan imannya, dipulihkan semua apa yang dia cita-citakan. Tuhan Yesus mengatakan, "Hai wanita, besar imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana yang engkau ingini." Dan sejak saat itu anak perempuannya itu telah disembuhkan. Haleluya, luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, segala sesuatu yang kau minta kepada Tuhan Yesus itu terjadi sesuai dengan imanmu yang besar. Yang kedua adalah menyembah sujud di kaki Yesus. Ayat 30. Dan datanglah kepadanya kerumunan orang banyak seraya membawa yang lumpuh, yang botak, yang beso, yang timpang, yang banyak lainnya. Mereka meletakkan pada kaki Yesus dan dia menyembuhkan mereka. Coba bayangkan ini saudara, kalau mau minta kesembuhan, datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, sujud di hadapannya, sembah sujud di bawah kakinya. Jangan andalkan dirimu, jangan andalkan kekuatanmu, andalkan kekuatan Dia yang dahsyat, yang telah mengalahkan dunia ini, yang telah mengalahkan maut, yang telah mengalahkan kuasa gelap, yang telah mengalahkan kematian. Nah, di dalam kita sembah sujud di bawah kaki Yesus, di situlah terjadi memuliakan Elohim. Ayat 31. Sehingga kerumunan orang itu takjub ketika melihat yang bisu berbicara, yang timpang sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dan mereka memuliakan Elohim Israel. Saudara-saudara, sekarang waktunya kita memuliakan Elohimnya Israel, memuliakan Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ini waktunya pemulihan nama Tuhan, pemulihan hubungan kita dengan Bapa kita yang di surga, pemulihan kita dengan Bapa Yahweh di surga. Suka tidak suka, senang atau tidak senang, berteologi atau tidak berteologi, nama Tuhan harus disembah. Karena ada waktunya namanya dipulihkan, ada waktunya namanya ditegakkan di bumi ini. Ada waktunya Dia sendiri akan memulihkan, membersihkan mulut daripada hamba-hambanya, untuk sekaliannya bahu-membahu menyembah kepada nama Yahweh alam semesta, sesuai dengan nubuatan di dalam Yefanya pasal 3 ayat 9. Haleluya. Dan itu terjadi. Orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tidak tidak diperhitungkan, mereka sekaliannya memuliakan nama Bapa Yahweh di surga. Yang ketiga, mengikuti Yesus terus menerus. Jadi bukan hanya saja pada waktu wanita Kanani ini anaknya sudah dibebaskan, sudah disembuhkan, lalu orang-orang lumpuh ini sudah selesai, sudah sembuh, orang-orang yang sakit semua sudah sembuh, maka mereka berhenti mengikuti Yesus. Tidak. Tapi ayat 32 mereka mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan begini. Nah, setelah memanggil para muridnya, Yesus berkata, "Aku berbelas kasihan atas kerumunan orang ini, karena sudah 3 hari mereka terus-menerus bersamaku, dan mereka tidak mempunyai sesuatu yang dapat mereka makan. Dan aku tidak mau membiarkan mereka pergi kelaparan, supaya mereka tidak keletihan dalam perjalanan." Saudara-saudara, ketika kita mengikuti Yesus terus-menerus, maka ketahuilah, di ayat ini dikatakan Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak.
Jadi bukan cuma kepada orang Kristen, bukan cuma kepada orang percaya saja dia berbelas kasihan, tetapi kepada semua orang dia berbelas kasihan. Dia mengasihi semua orang, gak dipandang suku manapun, warnanya hitam atau putih, agamanya apa, dia gak pandang itu. Dia mengasihi, dia memberikan kasihnya. Bukan cuma orang Kristen yang dikasihinya, tetapi semua orang agama manapun dikasihinya. Amin. Maka kita harus mengasihi semua orang, gak usah membedakan. Nah, kalau kita terus mengikuti Yesus terus menerus, maka yang terjadi kedua di sini adalah menjamin kebutuhan hidup kita. Itu kami alami, saudara. Dia memakai siapa saja untuk menolong kita. Dia memakai caranya. Yesus mengatakan di dalam ayat 32 ini, aku tidak mau membiarkan mereka pergi kelaparan. Jadi di sini ketahuilah bahwa Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah, tidak membiarkan kita kelaparan. Tidak membiarkan kita menderita susah. Dia tidak membiarkan kita keletihan dalam perjalanan hidup ini. Ada waktunya dia akan menyertai perjalanan hidup kita. Iman kepada Tuhan Yesus ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Minggu lalu kita sudah membahas itu di video minggu lalu. Tapi karena Yesus adalah Tuhan, tidak terbatas dengan kondisi, tidak terbatas dengan situasi, tidak terbatas dengan keadaan. Walaupun itu tanah-tanah gersang, walaupun di sana tidak ada segala sesuatu, tapi karena dia adalah Tuhan, dia mampu melakukan apapun, kapanpun, dimanapun. Saudara-saudara, ini jawabannya. Dan Yesus berkata kepada mereka, kepada siapa? Kepada murid-murid. Jadi Yesus pertama berbicara kepada orang percaya dulu, kepada muridnya dulu, baru kepada orang banyak. Dia berkata, dan Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti kamu miliki? Dan mereka menjawab 7 dan beberapa ikan. Kalau di mujizat memberikan makan 5.000 orang, itu 5 roti 2 ikan. Ini 7 roti beberapa ikan. Itu saudara. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita melalui apa yang ada pada kita. Dia pakai apa yang ada pada kita. Mau nggak saudara menyerahkan, memberikan apa yang ada pada saudara walaupun cuma sedikit, dan itu persembahan kepada Tuhan, bersembah sujud kepada Tuhan. Atau apa yang terjadi? Murid katakan, yang ada pada kami cuma 7 roti dan beberapa ikan. Yesus katakan apa? Serahkan itu kepadaku, berikan itu kepadaku. Kalau kita berikan itu kepada Yesus, maka diambilnya dan diberkatinya. Dan yang keempat adalah mujizat terjadi dengan mengikuti cara Yesus, bukan cara kita. Jadi dalam hidup ini jangan melulu mengandalkan cara kita, jangan selalu cara kita, tapi serahkan kepada Tuhan Yesus dengan caranya, bukan cara kita. Bagaimana cara yang pertama? Yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat 35. Dan dia memerintahkan kerumunan orang itu duduk di tanah. Ini sudah 3 hari tidak makan, tidak minum. Dia suruh duduk. Duduk. Ini menggambarkan, menjelaskan kepada kita untuk merendahkan diri.
Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Waktunya sekarang saudara-saudara kita merendahkan diri terus-menerus kepada Tuhan. Jangan bosan, jangan putus asa. Yang kedua, setelah kita merendahkan diri, ayat 36, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur. Ayat 36 saya bacakan. Nah, setelah mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada para muridnya, dan para muridnya kepada kerumunan orang itu. Serahkanlah apa yang engkau miliki kepada Tuhan, supaya Tuhan kembalikan kepadamu, memberkati engkau, dan engkau memberkati orang banyak. Jadi saluran berkat. Jadi hidup kita orang percaya itu hanya sebagai saluran berkat saja. Kita nggak boleh menggenggam. Kalau cuma kita menggenggam, cuma itu aja yang ada pada kita. Tapi kalau kita lepaskan genggaman kita dan kita menyerahkan, maka ada berkat baru masuk di dalam genggaman kita. Mujizat terjadi dengan mengikuti cara Yesus. Pertama, merendahkan diri di hadapannya. Yang kedua, mengucap syukur kepadanya. Yang ketiga, menerima berkat yang berlimpah. Ayat 37 dan 38, 39 saya baca. Dan mereka semua makan dan dikenyangkan, dan mereka mengumpulkan yang berlebih dari potongan-potongan itu 7 bakul penuh. Dan mereka yang makan ada 4.000 orang pria, belum termasuk wanita dan anak-anak kecil. Dan setelah membiarkan kerumunan orang itu pergi, dia naik ke atas perahu dan pergi ke wilayah Magdala. Kalau orang yang melayani Tuhan memiliki lebih dibanding dengan jemaat yang hanya beribadah biasa saja, hanya berdoa kepada Tuhan, lalu ada yang berjerilah terus menerus melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan, dia berlebih. Itu adalah mujizat. Itu adalah upah yang Tuhan berikan. 4.000 orang, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Kalau seandainya 4.000 orang ini pria dan juga katakanlah 3.000 wanita, berapa? 7.000. Lalu kemudian 1.500 atau ada 2.000 anak-anak, berarti kurang lebih 9.000 sampai 10.000 orang yang hadir pada waktu itu makan kenyang. Mereka terus menerus mengikuti Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita menyelesaikan persoalannya adalah langkah-langkahnya. Pertama adalah memiliki iman yang besar, memiliki iman yang gadol seperti seorang wanita Kanani ini. Dia memiliki iman yang besar. Yang kedua apa? Dia menyembah sujud di bawah kaki Tuhan, menyerahkan semua persoalannya, menyerahkan semua masalah-masalah yang dialami, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi Tuhan pulihkan. Tuhan peduli dengan masalah ekonomi kita. Tuhan peduli dengan masalah apa yang kita alami. Dia perhatikan kita. 3 minggu atau 4 minggu yang lalu saya khotbahkan bahwa dalam kesukaran yang kita alami, Tuhan ada di sana. Di dalam pandemi coronavirus 19 ini, Tuhan ada. Gak usah khawatir, jangan takut. Yang penting ikuti semua aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita. Hargai. Kalau saudara ini selamat, kalau saudara ini sehat, tidak kena sakit penyakit, jangan melawan. Tunduk kepada aturan yang ada. Apa yang pemerintah katakan apa? Jangan rame-rame, cuci tangan, pakai masker, keluar hanya seperlunya saja. Kalau bekerja, bekerjalah pakai masker, cuci tangan, ganti baju, pakaian, cuci dengan bersih. Jangan bilang, jangan ada orang mengatakan ini semuanya kayaknya gak benar, bohong ini semua. Saudara, hati-hati. Nanti saudara kalau mengatakan ini gak benar, maka kalau virus itu menghampiri saudara, baru katakan menyesal, baru katakan ini benar. Ini adalah benar. Ini virus yang menggerogoti bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia. Makanya kita
perlu mengikuti berita. Yang penting sekarang kita berdoa untuk pemerintah supaya ada solusi. Mengikuti Yesus terus menerus. Dan yang keempat, kalau kita sudah melakukan 3 hal di atas, yaitu memiliki iman yang besar, menyembah sujud kepada Tuhan, lalu kemudian mengikuti terus menerus Yesus dalam hidup kita, maka terjadi mujizat dalam hidup ini. Dan mujizat demi mujizat, kelimpahan demi kelimpahan, pasti Tuhan akan memberikan kepada kita. Haleluya. Tuhan Yesus Masih memberkati. Amin.